Halo guys, sehat-sehat ya kalian semua. Kali ini kita bakal bawain cerita tentang seorang remaja tanpa emosi dengan kekuatan uniknya. Tumbuh di lingkungan kumuh dengan penuh resiko. Dia perjuangin hidupnya dan teman-temannya yang masih kecil. Tapi peperangan terjadi dan dia kehilangan semuanya. Simak terus keseruan ceritanya di Kopas Komik. Enjoy! Cerita bermula di suatu tempat yang cukup kumuh, bernama Sektor 50. Beberapa anak terlihat sedang mengumpulkan barang-barang. Ada golem, golem sudah datang. Seorang anak meminta makanan pada golem itu. Hei golem, aku akan memberikan kau ini. Jadi cepatlah berikanku makanan. Tidak ada yang tahu asal ataupun pemilik dari golem itu. Yang penting adalah selama kau memberinya barang rongsokan, golem itu akan memberikan makanan. Hei, kau mau pergi kemana? Padahal kau kemarin mengambil senter. Golem itu pergi tanpa menerima tawaran dari anak itu. Seperti yang kau lihat, golem itu tidak selalu memberikan makanan. Seorang anak berambut perak dan memakai tudung duduk mengamati kejadian itu. Sialan, kenapa golemnya tidak mau mengambil ini? Berikan padaku. Tahan-tahan, golem itu akan membalas jika kau menyerangnya. Orang-orang bilang pernah ada insiden saat golem pergi ke jalanan dan membunuh manusia. Anak bertudung itu melompat menuju ke arah golem dan mengeluarkan semua isi tasnya berupa barang-barang rongsok juga. Golem itu lalu menerima semuanya dan memakannya. Anak-anak lain melihat, dia lagi. Golemnya mau menerima rongsokan sebanyak itu. Lalu golem memberikan sejumlah makanan ke dalam tas si anak bertudung itu. Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia selalu mendapatkan makanan sebanyak itu? Anak-anak lain bergunjing membicarakan si anak bertudung. Hei, kau gila ya? Itu kan dia, si hantu jalan 17. Singkat waktu, di jalan waktu sektor 50 ke jalan 17. Anak bertudung itu merasakan orang lain mengikutinya. 7 orang. Seketika dia berhenti. Tunjukkan diri kalian. Berapa lama lagi kau akan mengikutiku? Muncullah anak-anak yang mengikutinya. Kau ini memang punya indera yang luar biasa, Ray. Padahal kami sudah cukup hati-hati mengikutimu. Ron, aku kan sudah pernah memperingatkanmu. Kalau kau menunjukkan batang hidungmu lagi, aku akan memastikan kau tidak bisa berjalan lagi. Hah, kau pikir aku bakal melepasmu seperti terakhir kali? Letakkan tasmu di tanah, ikuti perintahku, dan kami akan melepaskanmu dalam keadaan selamat. Pembohong. Kau bohong. Kau tidak akan melepaskanku begitu saja. Ada istilah terkenal di antara anak-anak yang hidup di sini. Ada hantu yang tinggal di jalan 17. Hantu putih yang berjalan dengan senyap tanpa ekspresi. Jangan tatap mata hantu itu atau kebohonganmu akan terungkap. Ron geram dan mulai menyerang Ray. Dasar bocah songong, akan kupastikan kau tidak akan bisa mengatakan itu lagi selamanya. Ron memukul, tapi Ray dengan mudah menghindar. Ron hampir tersungkur. Ray menarik baju Ron dari belakang, lalu memukulnya dengan keras hingga jatuh. Teman-teman Ron semakin kesal dan mencoba menyerang Ray. Bunuh dia! Mereka maju dengan senjata di tangannya. Matilah kau! Ray tetap dengan mudah menghindarinya. Dengan cepat menghajar wajah anak itu hingga mimisan dan terjatuh. Tanpa ampun, dia menghajar lagi sisa dari mereka sampai babak belur. Membawa orang lebih banyak tidak akan mengubah apapun. Dasar monster, jangan mendekat. Ron ketakutan saat Ray mulai menghampirinya. Berhenti. Aku kan sudah bilang padamu, Ron. Akan kupastikan kau tidak akan bisa berjalan lagi. Dasar keparat. Ron lalu mengeluarkan sebilah pisau. Jangan mendekat kau monster. Ray berpikir, monster. Itu mungkin benar. Sejak usiaku 10 tahun, saat itu aku sadar bahwa aku berbeda dari orang lain. Flashback. Terlihat Ray yang berusia 10 tahun,
terluka di kakinya. "Hah? Apa kakimu tidak sakit? Kenapa kau tidak menangis?" "Buat apa aku menangis kalau kakiku terluka?" "Kel diserang anak-anak dari Jalan 7. Ray, kenapa kau tidak marah?" "Buat apa? Marah itu sebenarnya apa?" pikir Ray. "Belo sudah mati, kita harus bagaimana sekarang?" "Dalam situasi begini pun kau sama sekali tidak meneteskan air mata. Ada yang aneh denganmu, kau membuatku takut. Ayo pergi." Aku sadar pada saat itu, aku tidak bisa merasakan apa yang orang-orang sebut dengan emosi. Apakah aku salah? Aku ingin menjadi seperti orang lain. Aku penasaran, apakah nanti aku bisa merasakan emosi? Bahkan sekarang, setelah 6 tahun berlalu, aku masih saja belum bisa merasakan emosi. Tapi aku tahu caranya membaca emosi orang. Kembali ke saat ini. Menggunakan pisau itu dilarang. Apa kau sengaja membawanya karena berencana menikamku, Ron? Aku tadi memungut ini di tempat sampah. Ray berpikir, bohong. Aku bisa tahu dengan melihat warna wadah yang ada di dadanya. Aku bisa melihat dunia yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Semua orang memiliki wadah di dalam diri mereka. Dan saat mereka merasakan emosi, mana dengan warna tertentu akan mengisi wadah itu. Emosi seperti kemarahan, kebencian, dan cinta menghasilkan warna merah. Cemoohan dan apatis tidak peduli menghasilkan warna biru. Dan masih banyak warna lain yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Duniaku ini dipenuhi dengan warna. Kalau kau mendekat, aku akan menikamu. Mana dengan warna hitam pekat, artinya ketakutan yang kuat. Ray terus mendekat. Pembohong sepertimu pantas mendapatkan hukuman. Singkat waktu, Ray sampai di suatu tempat. "Ray, kau datang tepat waktu." Dia disambut dengan beberapa anak lainnya. Dan Pel adalah ketua dari underpass. Itu adalah nama dari kumpulan anak-anak yang tinggal di bawah jembatan sekaligus tempat berlindung mereka. "Ray Hyun." Terlihat beberapa anak yang masih sangat kecil memeluk Ray dengan riang. "Teman-teman, jangan berpegangan pada Ray seperti itu akan terasa berat." Lalu mereka duduk. "Ayo, sekarang kita lihat pendapatan kita hari ini." Mereka mengumpulkan hasil yang bisa mereka dapat, yang ternyata masih sangat kurang. "Bisakah kita membagi ini menjadi 7?" Mereka gelisah. Lalu Ray memberikan isi tasnya. "Ini." "Wah, kau luar biasa, Hyung." Semua anak terkesima dengan makanan yang Ray hasilkan. "Kau mendapat semua ini dari Golem." "Dia bahkan tidak mengambil apapun dariku. Kau luar biasa." Golem hanya mengambil barang-barang sihir yang ada sisa mana di dalamnya. Kau tak akan pernah mendapatkan apapun darinya kalau kau tidak dapat melihat mana. Pale lalu berkata, "Sekarang bagaimana kalau kita membagi makanannya? Berkat Ray kita tidak perlu kelaparan hari ini. Kalau begitu, ayo kita mulai dari yang termuda dulu, Josephine." Mereka berbaris teratur menunggu pembagian makanannya. Anak-anak itu terlihat bahagia. "Makanan yang kami miliki tidak pernah cukup untuk semuanya." Ray masih berpikir di luar tenda. Apa aku harus pergi ke gudang ya? Aku memiliki tugas untuk kelompok ini. Aku berhutang nyawa pada mereka. 1 tahun yang lalu. "Oni, Hyung, kemarilah. Ada seseorang yang terkubur di bawah salju. Ayo kita tarik dia bersama-sama." Kupikir aku akan baik-baik saja kalau aku mati seperti ini. "Dia sudah bangun. Apa kau baik-baik saja?" "Syukurlah dia sepertinya baik-baik saja." Semua anak di sana terlihat lega setelah Ray sadar. Mulai hari itu, prinsipku adalah aku harus membayar hutang. Entah dengan bantuan atau tebusan. "Ray, kau harus menerima bagianmu juga." Pale menghampiri Ray. "Tidak apa-apa, aku tidak lapar."
Haha, perutmu sepertinya berkata sebaliknya, Ray. Ayo kita berbagi. Ray, bisa kau beritahu aku sekarang? Hujannya dalam warna hitam sekarang. Ya, kau benar. Mereka bilang itu ulah para mage yang menggunakan banyak sihir. Rupanya para mage itu tinggal di sektor yang bernomor lebih rendah. Aku yakin golem itu dikirim oleh seorang mage juga, kata Pel. Itu bisa jadi cuma mesin. Tidak, aku yakin sihirlah yang membuatnya bisa terus bergerak. Aku benar-benar setuju dengan Pel. Ketika golem bergerak, dia menarik mana di sekitarnya. Mana itu kemudian bercampur di dalam dan mengeluarkan gas berwarna hitam. Hujan hitam dan gas hitam. Aku tidak tahu, tapi kurasa mereka ada hubungannya. Tentu saja saat ini yang terpenting adalah, Ray, mau kemana? Aku harus pergi sebentar. Hah? Di tengah hujan hitam yang banyak ini? Mau lihat sungai, bahaya kalau sungainya meluap. Tunggu, Ray. Ray tetap pergi berlari menerobos hujan. Pel hanya terheran-heran. Dia hanya melakukan apapun yang dia inginkan. Di tengah hujan hitam, saat hujan semua orang hanya tinggal di rumah untuk menghindar. Mereka percaya setetes hujan hitam dapat membuat mereka sakit. Namun aku bisa melindungi diriku sendiri dari hujan. Jadi pekerjaanku lebih mudah. Jalan 18, Gudang Ransum. Live Food Hector. Ray berpikir, aku tahu mereka selalu berjudi saat hujan. Berkat itu keamanannya jadi lemah. Ray masuk ke gudang diam-diam. Di sini gelap, ada ratusan jenis mana di udara. Dari situ aku menggambar warna mana yang spesifik dan mencampur mereka sesuai dengan formula yang tepat. Ray mengumpulkan mana hingga berwarna merah di tangannya. Meski aku tidak tahu prinsip yang tepat, aku bisa menggunakan cara ini dengan baik. Tapi tetap saja mengendalikan warna merah terasa lebih sulit karena beberapa alasan. Meskipun aku penasaran apakah aku mulai bisa merasakan sepenuhnya emosi yang terikat padanya. Apa aku bisa menciptakan api yang lebih besar? Tiba-tiba saja, pisau melesat ke arahnya. Meski Ray dapat menghindarinya, tapi dia terkena sedikit luka di telinganya. Dari arah lain, tikus kecil ini akhirnya muncul. Dia mencoba mendapatkan ransum kita ya. Kau lebih cepat dari yang kuduga. Ray berpikir, apakah mereka bersembunyi di balik pilar atau dus dari awal? Tikus kecil itu sedang bersembunyi, lucu sekali. Berjuanglah sepuasmu. Totalnya ada 3 orang, dan mereka semua tahu posisiku yang sebenarnya. Aku tidak pernah menyangka mereka memiliki peralatan seperti kacamata night vision. Bersembunyilah dimanapun kau suka. Kau tepat di depan kami. Mereka menyerang lagi dengan melempar pisau. Tapi Ray dengan cepat menghindarinya. Apa-apaan anak ini? Hei, dasar bodoh, incar dia. Tidak, ada yang aneh dengan dia. Dengan lincah, Ray berhasil menghajar 1 orang. Dasar berandal. Bagaimana bisa dia melihat kita? Ray melihat orang-orang itu yang sedang marah dan terkejut. Mereka menyerang dengan pisaunya. Jangan sok kau. Ray menghindar. Aku bisa dengan mudah menebak gerakan mereka. Lalu dia berhasil melumpuhkannya. 1 orang lagi kaget. Tapi dengan cepat, lagi-lagi Ray menghajarnya hingga terpental. Mereka semua kalah. Tapi dari arah pintu seseorang datang. Ray kaget. Orang tinggi besar dan mengerikan itu adalah eksekutif grup Hector, Humphrey. Sepertinya 3 bersaudara sudah dikalahkan oleh tikus kecil.